Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Alvin Tofler. Kali ini kita akan ngomongin salah satu kamera yang menjadi impian gua sekali ya, Fujifilm X-S10. Ya, kenapa mukanya sedih? Karena ya pengen punya tapi duitnya nggak punya. Ya, jadi gue sempat dipinjemin sama DOS untuk pemakaian. Kebetulan kita waktu itu mau ada trip ke Bromo ya. Dan teman-teman bisa lihat video klipnya di channelnya Rasin Indonesia ya, lihat di sana. Itu semuanya menggunakan Fujifilm X-S10 dan yang harus tahu, tanpa gimbal. Satu lagi, tanpa mic eksternal sama sekali. Gitu. Jadi dari dua hal ini gue sudah memutuskan bahwa ya kalau misalkan gue punya duit nih, gue sih pasti nambah. Mungkin yang sekarang kan yang gue pakai X-T2 nih, jadi gue mungkin nambah dari X-T2 nya ke X-S10 gitu ya. Dan gue waktu itu pakainya lensanya 16-1.4 ya. Nah, 16-1.4 itu juga gokil sih ya. Jadi lo bisa bokeh tapi tetap wide ya. Nah, terus teman-teman yang mau gue kasih lihat adalah kita lihat tayangan berikut ini ya. Tayangan tadi itu handheld, naik turun dari mulai Bukit King Kong sampai ke tempat tempat ke jeep ya. Lo tahu gue megangnya sebelah kiri pegang tripod, sebelah kanan di lengan sini itu kantong bawaan bini gua, yang bawa bocah, yang bawa anak gua. Nah, dia kan bawa anak gua, jadi nggak bisa bawa apa-apa. Dia takut tangannya jatuh dan takut dia jatuh dan lain-lain kan bahaya kan. Jadi tangannya bisa bebas. Nah, gua taruh di sini. X-S10-nya di mana? Di tangan. Gini nih. Gua bawa persis gini. Cek. Ayo jalan. Ayo gitu. Set, naik turun. Sayang, barang bawaannya kebanyakan, jadi nggak ada yang bikin video BTS. Ya, next time ya, mudah-mudahan pas punya ya, doain biar punya ya, gitu. Terus yang beberapa hal yang sangat signifikan menurut gue di X-S10 ya, pertama yaitu IBIS-nya itu enak banget. Jadi teman-teman, gue baru sekali ini merasakan IBIS kamera itu sebegitu bermanfaatnya gitu loh. Jadi sebegitu enaknya. Jadi kalau misalkan kemarin kan udah ngerasain gue udah ngerasain hampir semua jenis kamera lah ya gitu. Nah, gue baru sekali ngerasain enaknya syuting kayak gitu tadi, nggak pakai gimbal apa. Terus ya dari sisi autofocus memang autofokusnya mungkin nggak lebih superior dibandingkan X-T3 atau X-T4 ya, tapi menurut gue cukup banget. Dan dia fokus trackingnya pun relatif aman
gitu. Dan saran gue kalau misalkan lo mau pakai Fujifilm untuk video, saran gue selalu pakai mode boost-nya, karena kemarin kita nggak pakai mode boost gitu. Dan itu juga hasilnya udah lumayan lah ya menurut gue. Yang ada beberapa hal baru di Fujifilm X-10 yang tidak ada di kamera-kamera lain gitu. Nah, mungkin ini gue baru lihat aja ya. Kan kamera, kalau nggak salah belum ada kamera baru lagi kan setelah X10. Nah, di X10 itu temen-temen, lo bisa F-Log. Terus kan kalau F-Log layarnya abu-abu dong, nggak ada warnanya. Tapi lo bisa taruh warna di sana, gitu. Kayak monitor, tapi lo taruh LUT gitu. Jadi warna aslinya udah ketahuan, tapi hasilnya F-Log. Hasilnya flat profile. Gitu, gokil nggak? Ya, sayangnya kita nggak bisa dapetin warna film simulation ya. Jadi warna film simulation misalkan kayak Eterna atau kita nggak bisa dapetin kayak Eterna, Classic Chrome, Bridge Bypass gitu. Itu kita nggak bisa dapetin, tapi kita bisa dapetin warna normalnya gitu. Jadi warna normalnya itu ya pakai Provia berarti kan gitu. Jadi ini menurut gue sudah enak banget sih ya. Jadi kalau misalkan takutnya misalkan lu kliennya lihat gitu, takutnya kliennya mau lihat gitu, kok gambarnya buluk buluk lagi, kok gambarnya buluk gitu. Nah, dari sana lu bisa kasih lihat kalau misalkan gambarnya udah bagus. Yang perlu gua highlight lagi, enaknya dia ada mode C1, C2, C3, C4 itu di atas gitu. Jadi di atas ini nih ya, di atas ini. Nah, itu bisa kita custom apa aja, bahkan maksudnya misalkan kalau yang mungkin yang di X3 ke bawah itu kita cuma bisa custom highlight, shadow dan lain-lain ya. Tapi dengan si C1, C2, C3 di X10 itu dia bisa custom sampai ukuran file, mau pakai JPEG atau RAW, terus WebSIF, macam-macam, hampir semuanya bisa di custom gitu ya. Dan ini menurut gua sangat melegakan sekali, karena kadang-kadang kita terlalu ribet buat misalkan ya, kalau misalkan mau time lapse kita pakainya JPEG, terus tiba-tiba kelupaan mau moto, terus pindahin ke RAW-nya lupa. Nah, itu bisa kita atur di sana gitu. Jadi kita punya pilihan lebih fleksibel lagi ya, untuk semua tujuan fotografi kita. Dia juga ada namanya interval timer shooting exposure smoothing. Jadi kalau misalkan lu bikin time lapse, pergantian exposure-nya akan lebih bagus gitu. Sayangnya kemarin kita nggak punya waktu banyak untuk bikin time lapse yang proper ya, tapi cuma ada beberapa file doang. Itu pun ada kesan karena banyak orang yang datang gitu ya, jadi keganggu exposure-nya gitu. Gue nggak bisa bilang ini bagus atau jelek gitu ya. Nanti mungkin next time kita bakalan tes lagi ya. Doakan kita dikasih pinjem lagi ya. Fitur-fitur baru yang menurut gue oke adalah di LCD-nya itu ada namanya LCD Color Adjustment. Nah, LCD Color Adjustment ini teman-teman, misalkan lo merasa layar lo agak biru, lo merasa layar lo agak kuning ya, begitu lo compare sama handphone lo atau sama monitor lo yang udah terkalibrasi gitu. Nah, di sini lo bisa adjustment langsung gitu. Jadi tanpa harus nunggu di komputer, lo udah tahu hasilnya bakalan kayak gimana gitu sih. Ini menurut gua salah satu fitur bener-bener memang fitur buat video ya. Jadi si X10 ini memang lebih kaya di fitur videonya teman-teman. Yang perlu diperhatikan juga, dia X10 ini sudah sama semuanya, sensornya juga X-T4, fiturnya sama dengan X-T4 ya. Terus abis itu ya mungkin dari sisi autofocus aja kalah sedikit sih, tapi menurut gua sih ini udah oke banget. Yang perlu gua highlight adalah kamera ini kan nggak bisa ngerekam sampai 30 menit gitu ya, nggak bisa ngerekam sampai 30 menit. Jadi buat teman-teman yang butuh ngerekam sampai lebih dari 30 menit dan langsung ya, itu gua mungkin X10 ini bukan pilihan yang tepat gitu loh. Tapi kalau lu yang ngincer warnanya Fuji, yang ngincer low light-nya bagus, yang ngincer
apa namanya, yang ngincer f-lognya bagus, yang ngincer sampai oh iya, sampai 4K 60 ya, walaupun pakai eksternal. Internal dia nggak bisa sampai 60, cuma bisa sampai 30. Ya memang untuk seri-seri apa, memang bukan sampai seri apa, bukan XS10 ini bukan seri-seri yang profesional gitu. Nah, tapi dia slow speednya apa, dia high frame rate-nya kalau di Sony HFR, kalau di Fuji apa namanya ya, lupa gua, pokoknya bisa sampai 240 fps gitu. Dan itu menurut gua udah nyaman banget kalau misalkan untuk pembuatan konten ya. Jadi kalau misalkan lu kayaknya buat apaan lagi sih sampai kayak gitu loh. Terus film simulationnya juga lo bisa dapat negatif klasik dan juga ada Ethernet Bridge Bypass ya. Nah, ini bisa berguna banget terutama buat lo yang pakai buat film yang nggak mau capek-capek grading lagi gitu. Jadi ini sih cocok banget. Pokoknya intinya kamera ini secara grip juga enak gitu. Jadi kalau buat gue pribadi, kenapa gue pengen kamera ini? Karena yaitu ini akan membuat hidup gue lebih simple gitu loh. Karena nggak usah pakai gimbal lagi, udah langsung handheld aja. Bahkan gue dapat kerjaan buat dokumentasi, gue kasih aja kameranya itu ke anak yang baru pertama kali pegang loh. Gue cuma tinggal bilang, ini autofocusnya udah on, ini semuanya udah on, lu tinggal ambil dari angle sini, terus klik record, udah kelar, bagus jadi. Ya, nggak ada getar-getar, nggak ada misfocus, sudah aman semua. Buat lu yang cari file yang bisa diedit di handphone, nah si XS10 ini juga udah bisa, karena dia filenya ada MP4, ada MOV. Terus teman-teman, asal lo tahu, tombol record ya. Jadi menurut gua tombol record itu amat penting sekali. Kenapa khususnya lo yang hybrid ya, yang kerjanya hybrid, yang kadang moto kadang videoan. Nah, kadang-kadang pada saat moto kita butuh untuk langsung record video. Kalau pakai X-T3 itu harus masuk ke menu dulu, maksudnya ngubah menu, walaupun tinggal tarik tuas, tapi kadang-kadang ya itu suka kecelek ya. Kalau pakai XS10 tinggal pencet cekrek gitu, dia langsung masuk ke mode video, langsung ngerekam. Kenapa sih baru sekarang Fuji? Hah ya, kenapa nggak kemarin-kemarin gitu? Atau tolong dong X-T3 dibikin ada FN gitu yang bisa kita jadiin button video record, bisa nggak ya? Ya udahlah, kalau nggak ada, ntar aja tungguin punya duit. Soal hasil foto ya udah nggak usah ditanya lah ya, hasilnya X-T4, sensor X-T4 sama kayak X-T3, ya gokil lah ya. Nih gua akan kasih lihat nanti hasil foto di belakangnya ya. Misalkan teman-teman ada request, atau misalkan lu ada request, misalkan diminta dibikinin tutorial apa, atau minta cariin tutorial apa, minta dicariin tutorial apa, itu sama semua ya. Ya, langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan gue bisa ada waktunya, karena pasti banyak waktunya, karena PKM ini kita nggak kemana-mana gitu ya. Jadi buat teman-teman tetap stay safe di rumah, tetap makan yang banyak, istirahat yang cukup ya, minum vitamin yang cukup, jangan kebanyakan karena nanti overdosis. Terus jangan lupa happy ya teman-teman ya, tetap dijaga happynya biar imunnya naik gitu ya, karena kita menghadapi pandemi ini bersama-sama. Semangat ya, kalau mau di rumah aja ya. Insya Allah nanti gue bakal bikin tutorial lagi ya. Oke, segitu aja teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Dadah. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua ya.